Pak Gunawan terkait kegiatan observasi besok di kelas. Nah, pada hari ini saya mau melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk kegiatan di pra-observasi ini. Untuk yang pertama, kira-kira tujuan pembelajarannya itu yang mau dikembangkan itu gimana Pak? Seperti tujuan yang materi pada kesempatan kali ini yang sudah disampaikan, kebetulan pada materi sistem operasi jaringan pada dasarnya telah memahami konsep VLAN. Jadi diharapkan nanti siswa belajar tentang konsep dasar dari VLAN, bagaimana VLAN bekerja untuk memisahkan jaringan secara logis dalam sebuah infrastruktur listrik jaringan yang sama, gitu Pak. Terus kemudian yang area yang ingin dikembangkan, diharapkan dalam pembelajaran materi VLAN itu anak nanti bisa mengidentifikasi kebutuhan jaringan, bisa mengkonfigurasi jaringan VLAN, dan bisa memahami keamanan serta troubleshooting. Itu yang dikembangkan gitu. Jadi ada mengidentifikasi, mengkonfigurasi, ada memahami keamanan VLAN, dan juga troubleshootingnya gitu. Berarti 4 gitu. Ya. Kemudian strateginya Pak dalam pembelajaran sistem operasi jaringan. Pada materi kali ini saya akan menerapkan model project based learning. Nah, siswa diharapkan untuk terlibat dalam proyek yang mereka merancang, mengkonfigurasi, dan mengimplementasikan VLAN dalam skenario di dunia nyata. Seperti membangun jaringan untuk sekolah, kantor, dan perusahaan. Jadi nanti anak praktek simulasi di sini, nanti bagaimana ada kasus di lapangan seperti apa, nanti penyelesaiannya seperti apa. Modelnya nanti project based. Gitu. Kemudian strategi model penilaiannya yang akan digunakan gimana Pak? Model penilaiannya saya ada penilaian secara teori, ada teori dan ada prakteknya juga. Kemudian ada penilaian karakter juga. Jadi ada 3, nanti ada penilaian secara teori, ada post test, ada pretest juga, nanti juga ada praktek juga. Oke. Terus kemudian besok sasaran kelasnya di kelas berapa, waktunya juga Pak? Besok kebetulan saya di kelas 11 PPLG. PPLG jam 1 sampai jam 3. Jam 1. Jadi jam 7 sampai jam 9:15 ya? Iya betul. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Gunawan. Sementara untuk kegiatan observasinya cukup. Jadi mudah-mudahan besok bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan semoga sukses kegiatan. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Demikian kegiatan observasi saya dengan Pak Gunawan. Selanjutnya besok kita akan melakukan kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brak, penghalangan kanan, brak, tegak, brak, membangun masa depan yang baru, bersama kita bergerak, membangun mimpi, semangat kuat. Cukup. Siap. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afif hadir. Hafiz hadir.
kita akan belajar terkait materi yang akan kita pelajari bersama-sama dalam mapel komputasi awan ya, dengan adanya yaitu konsep sistem operasi jaringan. Sebelum itu kemarin kita sudah belajar terkait materi tentang apa? PDS. PDS apa PDS? Sistem. Ya, kemarin sebagian sudah praktek yang menggunakan apa aplikasinya? Masih ingat ya? Oke, sekarang ini semuanya sudah siap menerima materi dari Pak Gun? Ada yang lapor enggak? Ada yang lapor? Ada. Kalau lapor makan siang jam istirahat kedua siap? Gunakan waktu sesuai dengan peraturan yang ada di SMK 1 Ponggrang. Anak-anak semuanya, di sini kita akan belajar tentang konsep sistem operasi jaringan. Kita belajar sistem operasi jaringan itu untuk apa? Nanti yang dihasilkan mau seperti Pak Aku nanti belajar materi ini supaya apa? Biar kalian paham. Makanya Pak Aku akan menjelaskan kompetensi dasarnya dan tujuannya belajar materi ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menerapkan sistem operasi jaringan. Yang kedua, menginstalasi sistem operasi jaringan. Kelas 10 dulu pernah menginstal sistem operasi apa aja? Sama? Windowsnya apa? Instalnya Windows berapa? 10. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya. Nah, di sini yang pertama kalian nanti bisa mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi jaringan. Contohnya apa aja? Sistem operasi jaringan ada apa aja? Sistem operasi jaringan Linux, terus Windows. Ya, betul. Selanjutnya dengan selanjutnya kalian atau peserta didik mampu menganalisis konsep sistem operasi jaringan sesuai kebutuhan. Jangan sampai nanti setelah kita belajar ini kalian mau menginstalasi dengan mode GUI, kalian persiapannya menggunakan metode test atau command line. Itu jelas berbeda karena mode instalasi itu ada dua. Yang pertama mode teks, yang pertama mode teks, yang kedua mode GUI. GUI panjangannya apa? Itu kan? Kompetensi dasarnya apa? Dan indikator untuk mencapai pembelajaran apa? Sekarang kita belajar tentang tujuan pembelajaran itu apa? Biar kalian itu bisa apa? Kita belajar materi ini. Yang pertama, melalui pengamatan melalui bahan tayang seperti ini, pembelajaran dan membaca di media PowerPoint yang Pak Gun sampaikan di sini, kemudian dibagikan Pak Gun di Google Classroom. Nanti materi seperti biasa ya, materi LKPD semuanya ada di Google Classroom. Nah, kita materi sistem operasi jaringan. Kalian dapat membandingkan jenis-jenis sistem operasi jaringan dengan cermat dan teliti. Nanti kalian lihat dari device-nya, dari tampilannya, dari interface-nya. Oh, ini sistem operasi berbasis GUI. Oh, ini yang sistem operasi berbasis teks. Tujuannya adalah itu. Kalian bisa membandingkan jenis sistem operasi mana yang berbasis GUI, mana yang berbasis teks. Yang kedua, melalui pengamatan terhadap bahan tayang dan membaca di media PowerPoint yang dibagikan di Google Classroom, kalian mampu menentukan cara instalasi sistem operasi jaringan dengan benar, cermat, dan teliti. Setelah kalian melihat, oh ini adanya seperti ini drivernya media, drivernya
Kalau default bagian dari foto itu sistem operasinya apa? Berbasis Linux atau berbasis nanti kalian menentukan cara instalasinya berbeda antara instalasi sistem operasi berbasis Win dan sistem operasi berbasis yang akan kita pelajari komponen dasar yang kita pelajari, kemudian indikator untuk mencapai tujuannya dan tujuan dari pembelajaran kita. Di sini Takun akan menyampaikan sistem penilaiannya, sistem penilaian dari materi yang kita pelajari. Yang pertama nanti ada karakternya. Ya, di sini ada integritas, religius, nasionalis, mandiri dan gotong. Oke, perhatian, tadi kita sudah Takun sudah menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini. Nah, setelah itu akan kita tahu tujuannya pembelajarannya, kita akan membahas bagaimana nanti untuk langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD-nya. Nanti ya, ini bekerja secara individu. Ya, individu nanti membuat kerja LKPD ini nanti Pak Kun masukkan di Google Classroom seperti biasanya. Ya, nanti di situ ada durasi waktunya pengerjaannya berapa. Kemudian setiap langkah kerja kalian nanti kalian screenshot dan kalian masukkan di Google Slide yang sudah Pak Kun siapkan di Google Classroom. Semua prakteknya dan materinya yang ada di LKPD silahkan kalian untuk pelajari. Setelah kalian pelajari, videonya ada, lihat, saksikan. Kemudian ada modul teksnya juga saya pelajari. Jika ada yang kurang paham terkait penjelasan LKPD-nya nanti bisa bertanya dengan Pak Kun. Jadi setelah ini kalian nanti bisa menggunakan komputer yang ada, buka Classroom, buka tugasnya. Silahkan kalian simak video dan pelajari modulnya, kemudian Anda praktekkan. Setelah kalian praktekkan, nanti kalian bisa mengumpulkan tugasnya melalui Google Slide yang sudah ada di kelas. Paham? Oke, setelah ini kalian boleh langsung menuju ke komputer yang sudah ada di lab ini, atau barangkali kurang itu nanti bisa ambil laptop. Ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, sekarang boleh langsung membuka Google Classroom untuk melihat LKPD-nya dan melihat materi yang sudah tersedia di Google. Kita bergerak, membangun mimpi, semangat kuat, menggerakkan hati, menginspirasi, guru penggerak, penuh dedikasi. Di setiap langkah kita beraksi, menjadi cahaya dalam harmoni. Guru penggerak terdepan selalu, menggerakkan perubahan yang penuh utuh. Bergerak, bergerak, menggerakkan untuk Indonesia yang kita impikan.
Guru Penggerak penuh dedikasi. Dengan langkah kecil kita mulai berkarya tulus tanpa henti, mengubah dunia satu visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sampailah pada tahap kegiatan observasi. Setelah kemarin saya telah melakukan pengamatan langsung pada pembelajaran dengan rekan saya Pak Gunawan. Hari ini kita mau memasuki kegiatan pasca observasi. Baik Pak Gunawan, mari kita mulai kegiatan observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gunawan. Waalaikumsalam. Sehat Pak Gunawan? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi pada kegiatan hari ini tujuannya adalah saya ingin berbincang dengan panjenengan terkait kegiatan kemarin yang telah dilaksanakan pembelajaran Pak Gunawan di kelas 11 Hijrah ya. Kemarin pada saat itu saya melakukan pengamatan langsung atau observasi panjenengan. Nah, jadi pada hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang pertama itu Pak Gunawan, bagaimana perasaannya Pak Gunawan setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin Pak? Alhamdulillah, secara keseluruhan saya merasa puas dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kemarin. Walaupun mungkin ada beberapa sedikit mungkin kendala ya, tapi itu tidak signifikan ya. Artinya secara keseluruhan secara berjalan saya sangat merasa senang, anak-anak pun antusias bisa mengikuti kegiatan pembelajarannya, materi tersampaikan dengan baik, anak bisa mempraktekkan apa yang sudah diajari pada saat pembelajaran kemarin. Kemudian bagaimana perasaan panjenengan ketika pembelajaran kemarin itu ada kehadiran supervisor gitu Pak? Sebetulnya ya namanya juga manusia, kalau seperti itu ya berarti ada rasa nervous, tapi karena di SMK kebetulan itu sudah berjalan normal dan pasti ada seperti itu, jadi tidak begitu tidak begitu jadi hal yang baru. Kalau itu memang tidak ada, tapi yang namanya manusia mau di supervisi ya tetap ada rasa ya sedikit, tapi alhamdulillah bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya karena itu sudah terbiasa dilaksanakan di SMK kebetulan. Karena setiap semester pasti ada supervisi. Kemudian Pak Gunawan selanjutnya dari proses pembelajaran yang kemarin dilaksanakan itu apakah ada hambatan yang dihadapi atau muncul Pak pada saat itu Pak? Iya, karena kemarin ya pada saat kita kan di kejuruan diutamakan pada saat praktek ya, waktu praktek karena kurikulum berbeda-beda dari 3 tahun ini aja sudah awal itu satu pertemuan bisa 6 jam, dikurangi 5 jam, sekarang hanya 3 jam. Nah itu yang kita harus menyesuaikan benar-benar menyesuaikan waktu dengan
durasi praktek. Jadi kemarin sedikit anak-anak merasa waktunya sedikit kurang gitu. Karena ini sudah 3 tahun ini waktu untuk jam praktek itu berkurang terus dari 4 jam kurangi 5 jam, sekarang satu pertemuan hanya 3 jam. Kita juga menyesuaikan dan sedikit permasalahan itu di durasi waktu praktek. Kadang anak baru mungkin 70% siswa yang selesai sudah ganti pelajaran seperti itu. Jadi lebih asik praktek ya? Ya, sehingga kekurangan waktu gitu. Iya, kalau di keseluruhan itu memang lebih banyak praktek dan kita kan tidak tahu pada saat praktek ada kendala-kendala yang muncul. Bahkan kita saat di sini mengalami kendala, nah itu yang kadang-kadang waktunya terasa ada yang sudah selesai, ada yang punya 70% lah, 70% sih sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi kan 30% ada sedikit kendala itu belum bisa maksimal, selesai tapi tidak maksimal. Karena terbatasnya waktu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan hambatan-hambatan yang dihadapi tadi, kira-kira kalau menurut Pak Gunawan, kenapa bisa hambatan itu bisa muncul, bisa terjadi gitu Pak? Karena di tahun ini kan 3 jam pertama mungkin saya belum kurang menyesuaikan itu. Nah, saya baru tahap-tahap, coba saya praktekkan ini materi ini kira-kira saya kira praktek baru tahun pertama perubahan dari 5 jam ke 3 jam. Nah, jadi untuk kan saya menyesuaikan lagi, berarti ini terlalu materi yang saya sampaikan satu pertemuan itu berarti terlalu banyak, mungkin saya sesuaikan lagi untuk waktu kira-kira praktek ini memerlukan waktu berapa jam. Kalau yang lama kan ini sudah menyesuaikan karena sudah pernah 5 jam, ini cukup untuk waktu 5 jam. Ternyata saya sudah kurangi sebetulnya. Kalau ini sekarang 3 jam, tak coba untuk materi A, B, C, praktek. Ternyata masih anak-anak baru sekitar 70-80% selesai. Berarti untuk kedepannya saya lebih intinya menunjukkan lagi antara kira-kira praktek dengan ini bisa diselesaikan di waktu 3 jam. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira solusi atau apa yang bisa dilakukan untuk mungkin mengatasi atau mengurangi kendala yang dihadapi tadi Pak? Yang pertama tadi saya harus menyesuaikan lagi antara mapel karena perbedaan jam di tahun kemarin dengan tahun ini, menyesuaikan lagi di materi di ATP-nya tujuan belajarnya saya sesuaikan lagi dengan durasi waktu prakteknya. Kemudian saya juga akan menambahkan semacam aplikasi tambahan di mana anak itu nanti bisa belajar mandiri menggunakan HP. Contohnya ada aplikasi, mungkin pada saat kemarin ada sistem operasi, ada aplikasi yang bisa digunakan di HP bagi anak yang tidak memiliki komputer. Jadi kita sudah menemukan aplikasinya, contohnya untuk membawa jaringan, ada paket telepon, anak bisa praktek di rumah menggunakan handphone. Nah, jadi di samping yang pertama itu tadi saya menyesuaikan lagi materi yang saya sampaikan ternyata dari kemarin pada saat supervisi kira-kira ini jam untuk prakteknya harus ditambah. Saya sesuaikan lagi waktu untuk prakteknya. Yang kedua saya mencari alternatif lain untuk biar anak bisa belajar mandiri di kelas walaupun tidak punya komputer, tapi dia bisa menggunakan gawainya menggunakan aplikasi dari platform yang sudah ada di dunia mana. Mungkin ada ide alternatif selain 2 yang tadi sudah sampaikan? Nah, sementara saya ambil itu dulu. Karena anak kalau terlalu banyak dikasih beberapa satu belakang kan anak juga bingung mau pakai yang mana juga dulu. Sementara kita coba dulu itu kalau memang kira-kira kok belum hasilnya belum optimal, nanti kita coba menggunakan metode yang lain. Bisa tambahan materi yang bisa di anak pelajari di rumah, anak terbatasnya waktu di sekolah, menggunakan aplikasi tambahan, menggunakan gawai masyarakat. Yang pertama adalah saya perlu menyesuaikan lagi antara kira-kira materi praktek dengan materi ngajar itu lebih cukup lah. Kalau kemarin mungkin sedikit siswa masih banyak yang kurang, sekitar 20-30% anak
selesai tapi belum rapi, alatnya belum sempat dikembalikan kita. Ya. Ya, jadi sementara ada dua tadi, yang pertama bisa menyesuaikan dengan waktunya kegiatan di pembelajarannya, kemudian yang kedua adalah memanfaatkan aplikasi yang sudah ada untuk memaksimalkan keterbatasan waktu sekolah. Kemudian yang berikutnya Pak Gunawan, kira-kira kapan mau melakukan aksinya untuk tadi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul Di pertemuan berikutnya. Kita di modul berikutnya ada selesai atau pada saya sekarang saya lagi kira-kira materi ini tingkat kesulitannya seberapa, nanti bisa untuk ditambah pertemuannya yang tadi dari 2 pertemuan langsung jadi 3 pertemuan. Jadi di pertemuan berikutnya kita sudah langsung menyesuaikan karena target materinya itu juga harus selesai, kita akan selesai. Jadi nanti di pertemuan berikutnya sudah mau aksinya itu, ya sangat luar biasa Pak Gun dari apa yang kemarin dilaksanakan rangkaian supervisi mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini adalah pasca observasi. Itu semuanya sudah sesuai dari kegiatan pra-observasi kemarin panjenengan sudah menyampaikan tujuan. Setelah saya mengamati ada tujuan disampaikan, kemudian panjenengan memberikan gambaran pengembangan juga sudah disampaikan, kemudian strateginya kemarin juga sudah panjenengan sudah menyiapkan bahan tayang, kemudian ada membuat KPD juga, kemudian dari tugas-tugas itu nanti disuruh ke classroom, di classroom, kemudian membuat project juga, panjenengan juga sudah memberikan instruksi yang jelas seperti itu, Pak Gun. Kemudian dari hambatan tadi yang sudah muncul juga solusinya juga sangat bagus, Pak. Jadi dengan adanya perubahan waktu yang dari tadinya 6 jam, 5 jadi 3 jam, padahal kegiatannya praktek, jadi masih kendalanya muncul seperti itu. Kemudian solusinya juga bagus, panjenengan nanti menyesuaikan waktunya, dan yang kedua adalah memanfaatkan aplikasi untuk mengantisipasi keterbatasan waktu sekolah. Jadi sangat luar biasa Pak Guru. Kemudian kegiatan hari ini pasca observasi cukup Pak Guru. Atas pertanyaan yang saya sudah sampaikan tadi, saya mengucapkan terima kasih dari awal, panjenengan sudah siap membantu saya dalam kegiatan ini dari mulai observasi sampai dan hari ini pasca observasi. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar. Panjenengan membersamai saya dalam menyelesaikan tugas yang ada di pendidikan guru penggerak ini, terutama kemarin di aksi nyata yang modul 273. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih Pak Gun, telah sangat membantu karena dalam penyelesaian tugas yang saya kerjakan ini. Terima kasih Pak Gun atas waktunya. Mudah-mudahan nanti atas rencana aksi panjenengan yang akan dilaksanakan solusi-solusinya bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan nanti akan bermanfaat bagi siswa-siswa kita, utamanya nanti kan pembelajarannya bisa berpusat pada siswa. Oke. Baik, terima kasih kegiatan pasca observasi hari ini dengan rekan saya Pak Gunawan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.